Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, sambungan dari yang video tutorial pertama. Tentang penulisan program algoritma itu kan kemarin ada 3. Itu menggunakan bahasa natural, menggunakan bahasa cat, menggunakan bahasa psikot. Jadi ada tiga cara kemarin kan sudah dijelaskan. Contoh untuk menggunakan natural, bahasa natural atau natural language. Tadi digunakan dalam bentuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini contoh cara penulisan. Jadi nanti kalau kita untuk latihan kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena ini contohnya berarti ini standarnya kan ini. Tapi dalam pemahaman kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ini contoh menggunakan bahasa natural. Permasalahannya menuliskan algoritma tentang penjumlahan dari 2 bilangan. Jadi cara pembuatan ini langkah pertama apa? Ini contohnya di sini langkah pertamanya atau step satunya adalah read the phrase number, say A. Baca bilangan pertama dan nyatakan itulah A. Langkah kedua, baca bilangan kedua dan nyatakan itulah B. Nah, setelah 1, 2, langkah ketiganya berarti tambahkan kedua bilangan dan simpan di dalam variabel C. Nah, langkah keempat terakhir baru display hasil. Yang hasilnya maksudnya di langkah ketiga. Ini contoh cara penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Selanjutnya, membuat algoritma menggunakan pseudocode. Pseudocode ini adalah istilahnya, ya. Jadi istilahnya adalah sebuah program dalam bentuk pseudocode. Nah, contohnya di sini kan permasalahannya apa? Atau judulnya apa? Algoritma sum A, B berarti algoritma penjumlahan 2 bilangan A dengan B. Nah, pada tahap ini di sini kamu perhatikan ada slash 2. Slash 2 itu hanya berisi tentang komentar. Berarti ini bukan dibaca sebagai program. Jadi kalau kita ingin membuat komentar dalam membuat algoritma menggunakan pseudocode, berarti kita boleh membuat komentar terlebih dahulu dengan cara menambahkan tanda slash 2. Nah, slash 2 berarti ini hanya sekedar deskripsi atau komentar. Komentar ini berisi tentang penjelasan apa yang kita bikin. Nah, contohnya sini deskripsi permasalahan. Nah, logaritma ini akan menunjukkan akan menjumlahkan 2 bilangan. Nah, yang kedua, input untuk 2 bilangan itu adalah bilangan integers. Apa itu integers? Nanti akan jelaskan. Integers A dengan B. Outputnya adalah adisional penjumlahan daripada 2 bilangan integer ini. Nah, baru itu sudah bentuk pseudocode-nya seperti ini. A tambah B dimasukkan ke C. Jadi tanda panah ini maksudnya adalah dimasukkan ke variabel C. Ya. AB masukkan variabel C. Habis itu baru read C. Jadi istilahnya untuk menyatakan penampilan atau tampilkan pada layar. Di sini ditulis istilahnya menggunakan si read. Jadi untuk tampilannya nanti ada bermacam-macam program, bahasa programan. Nanti tergantung kepada aplikasi yang kita gunakan atau program apa yang kita gunakan. Kalau pada C++ dia istilahnya ditulis adalah read. Ya. Yang selanjutnya adalah membuat algoritma menggunakan flowchart. Jadi kalau kita menggunakan flowchart adalah semacam simbol. Ya. Ada bermacam-macam flowchart atau simbol flowchart yang kita gunakan. Nah, salah satu contohnya nih, pertama adalah start. Jadi bentuk ini adalah start statement. Kalau ini adalah transition. Yang seperti ini adalah proses atau experiment statement. Yang ini adalah disebut input atau output statement. Dan ini disebut conditional statement. Dan ini adalah stop statement, statement to stop. Jadi simbol-simbol ini kalian harus hafal. Ya, harus hafal, harus menghafalnya. Kalau ini apa maksudnya?
Kalau simbol ini apa itu fungsinya. Kalau simbol ini apa fungsinya. Kalian harus hafal semuanya. Dan selanjutnya ada simbol predefined process. Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan atau digunakan sebagai tempat pengulangan dalam stroke. Dan ada simbol offline connector. Dan ada simbol konektor. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sebetulnya simbolnya bisa lebih banyak. Tapi yang saya jelaskan sini yang umum saja yang banyak kita gunakan nanti untuk sebagai latihan dasar untuk program pemula. Jadi kalau ini katakan ini adalah program pemula karena baru tahapan belajar. Ini contoh menggunakan flowchart. Ya, jadi cara penyusunan sebuah flowchart adalah seperti ini. Ini contohnya harus kalian ingat ya, kuncinya pertama itu harus ada start, berarti harus ada mulai, dan terakhir ditulis oleh stop. Jadi input, nah maka masukkan ini berarti simbol untuk input A, ini input B. Ini deskripsinya atau processingnya. Nah setelah ini baru output. Jadi antara input dengan output simbolnya sama, cuma tergantung pada di mana letaknya. Kalau di awal berarti input, kalau di akhir berarti output. Dan jangan lupa terakhir adalah tombol stop. Nah inilah kalau menggunakan flowchart berarti ini yang kita gunakan. Jadi kalau seandainya kalian disuruh untuk membuat algoritma menggunakan flowchart, nah berarti susunannya adalah seperti gambar yang ditampilkan di sini. Ini untuk latihan tidak akan kita bahas ya, karena di sini menggunakan instrumen while kamu belum belajar. Nah, ini juga sama, tapi kalau seandainya kalian bisa untuk mengerjakannya lebih bagus, karena di sini membuat flowchart menggunakan latihan untuk membuat flowchart. Jadi istilahnya kan code-nya sudah diberikan, tinggal kalian untuk membuat flowchart-nya. Ya, kalau bisa kerjakan lebih bagus. Ya, jadi ini contohnya kan kalau ini X integer Y ini berarti input dan dideskripsikan. Masuk lagi ini kan. Ya. Nah, tahap analisa program. Maksud tahap analisa algoritma. Di sini kalian akan tuntun bagaimana merencanakan sebuah algoritma. Bagaimana menyatakan suatu algoritma atau menulis algoritma. Bagaimana validitas satu algoritma. Bagaimana cara menganalisa suatu algoritma. Bagaimana menguji program di suatu algoritma. Ini tahap analisa algoritma ini akan kita bahas. Nah, yang pertama, bagaimana merencanakan algoritma. Nah, cara merencanakan algoritma pertama adalah dengan mendefinisikan masalah. Berarti kalian harus mencari apa masalahnya dulu. Ya, masalahnya apa? Nah, setelah ditemui masalah, baru kita buat dalam bentuk algoritma. Nah, contoh di sini permasalahannya adalah menghitung luas lingkaran. Dengan data ini itu adalah diameter lingkarannya seperti ini. Jadi rumus untuk menghitung lingkaran itu kan V kali R kuadrat. R kuadrat. Ya, bukan R2 nih, berarti ini R kuadrat. Nah, di mana dengan datanya P adalah nilai P ini adalah 3,14 atau 22,7. Jadi ini rumusnya. Rumus untuk menghitung luas lingkaran. Nah, hitung luas lingkaran. Jadi berdasarkan ini. Ya. Ini datanya harus ada dulu. Nah, bagaimana menyatakan suatu algoritma atau cara menulis program? Pertama dengan menggunakan pseudocode. Nah, menggunakan pseudocode ini kan istilahnya kan suatu cara penulisan algoritma agar ide dan logika dari algoritma dapat disampaikan atau diekspresikan menggunakan gaya bahasa pemrograman tertentu. Nah, kalau menggunakan pseudocode ini dia. Berarti 3,14 adalah P. Input adalah diameter atau R. Berarti. Nah, tentu R-nya dicari. Nah, untuk menghitung R atau radius adalah diameter bagi dengan 2. Dapat radius. Nah, setelah dapat radius, baru kita bisa mencari luasnya. Karena luas untuk menghitung luas itu adalah P kali R kuadrat. R kuadrat kan sama dengan R kali R. Radius kali R. Karena R itu adalah radius. Nah, terakhir waktu output luas. Nah, terakhir diakhiri dengan N. Jadi N itu maksudnya berakhir. Nah,
Nah, dalam psikot ini startnya lah kita bikin. Nah, yang ada start dengan stop itu hanya ada pada flowchart. Ini cara menyatakan satu algoritma menggunakan menggunakan pseudo code. Nah, kalau menggunakan flowchart atau diagram array bisa juga kita buat menggunakan ini. Jadi nanti kalian akan banyak latih menggunakan ini. Nah, yang dimaksud dengan program flowchart yaitu bagan yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Ini kita buat contoh menggunakan flowchart berdasarkan simbol yang sudah dijelaskan di depan. Pertama start, masukkan nilai P input 3,14, habis itu input diameter. Nah, untuk mencari diameter ini kan berarti harus dicari dua radius. Ya. Diameter berapa? Saya masuk diameter kan hitung radiusnya diameter bagi 2. Habis itu luas. Baru cari luas. P kali radius baru ditampilkan output. Output luas berapa? Nah, setelah outputnya ditampilkan baru diakhiri dengan stop. Nah, ini kalau menggunakan flowchart ini kita akan lebih mudah memahami sebuah program, membuat sebuah program. Nah, setelah dalam bentuk flowchart atau pseudo-code, nah baru kita masukkan membuat dalam program yang sesungguhnya. Jadi ada tahapan selanjutnya disebut namanya adalah compiler. Ya, jadi ini dirubah lagi menggunakan menjadi bahasa yang akan digunakan untuk di compiler. Kita tergantung apa nanti compiler kamu gunakan. Yang akan kita gunakan banyak caranya. Atau menggunakan apa bahasa C atau contoh mungkin bisa menggunakan Pascal atau nanti akan kita pelajari yang lebih fokus kita adalah menggunakan Arduino. Jadi program ini kita ketikkan menggunakan bahasa pemrogram aplikasi yang sebesar tingkat tinggi akan kita gunakan untuk mengkompiler program ini. Nah, tahap proses uji algoritma itu ada 2. Pertama disebut pengujian tahap debugging. Nah, dimaksud dengan pengujian tahap debugging itu adalah untuk mengecek kesalahan program, baik sintaksnya atau logika. Sintaks ini maksudnya tata cara penulisan. Jadi tata penulisan dan sintaks ini tidak boleh sembarangan. Berarti sintaks itu sudah ada aturannya. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan. Kalau seandainya kita melanggar aturan itu sintaksnya, maka program akan salah atau dikatakan di sini adalah error. Yang kedua, pengujian tahap profiling. Nah, pengujian tahap profiling itu maksudnya untuk menentukan waktu tempuh dan banyaknya memori yang digunakan. Ini disebut tahap profiling. Nah, menentukan waktu tempuh dan banyaknya memori yang digunakan. Waktu tempuh dengan ini berarti dapat programnya itu langkah-langkahnya itu jangan terlalu panjang. Jadi istilahnya singkat, padat. Jadi itu nanti dikatakan tadi efisiensi tadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau terlalu panjang pula langkahnya berarti akan masalah jadinya. Kenapa masalah? Tentu kalau semakin panjang langkah, tentu memori yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah besar. Analisis suatu algoritma. Nah, untuk melihat efisiensi dan efektivitas dari suatu algoritma dapat dilihat dari melihat efisiensi dan efektivitas suatu algoritma dapat dilihat dari pertama waktu tempuh suatu algoritma, jumlah memori yang digunakan. Nah, ini pedoman kita. Waktu tempuh dengan jumlah memori yang digunakan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi waktu tempuh. Pertama adalah banyaknya langkah. Nah, dia harus kita pikirkan dalam membuat apa nanti. Jangan terlalu banyak langkah. Usahakan bisa sependek mungkin, seefisien mungkin. Besar dan jenis input data. Ini harus diperhitungkan. Besar dan jenis input data. Tengok apakah dia kalau terlalu besar atau mungkin jenis input data terlalu banyak juga. Kadang-kadang itu akan membuat kesulitan. Jadi harus hati-hati. Jenis operasi yang digunakan. Operasi yang digunakan. Yang keempat adalah komputer dan kompilatornya. Berarti kondisi komputer dengan kompilator juga ada pengaruhnya. Ya. Contoh kalau komputer mungkin kalau seandainya versi lama tentu lebih lambat dibandingkan dengan versi yang
terbaru. Ya, salah satu jenis. Dan kompilator, maksud kompilator itu compiler yang digunakan untuk, maksudnya kompilator itu dia merubah dari bahasa algoritma menjadi bahasa program itu atau bahasa mesin, sehingga itu bisa dibaca oleh komputer. Jadi di compiler dulu. Nah, langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah untuk membentuk suatu algoritma dapat menjadi 3 kelompok proses. Yang pertama disebut sekuensi proses. Maksud sekuensi proses itu maksudnya ini berarti tahap demi tahap. Instruksi dikerjakan secara berurutan. Satu persatu dimulai dari langkah pertama sampai terakhir. Itu disebut sekuensi proses. Berarti urutan-urutan membaca instruksi berurutan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak akan melompat-lompat. Itu disebut sekuensi. Yang ketiga, selection proses. Di sini maksudnya instruksi pemilihan proses. Di sini maksudnya ada pencabangan. Sehingga apabila memenuhi syarat tertentu, maka instruksi dapat dikerjakan. Jadi ada pencabangan, berarti ada dua kondisi, ya atau tidak. Kalau ya berarti dikerjakan, kalau tidak berarti lanjut untuk program selanjutnya. Kalau ya berarti dieksekusi, dikerjakan. Itu maksudnya dikatakan dieksekusi. Contoh, jika pembayaran tunai diberi diskon 10%. Jika dilakukan secara kredit, diskon 0%. Nah, dalam dua pernyataan di atas, hanya boleh melakukan satu instruksi dari dua alternatif instruksi. Jadi, hanya satu dipilih antara dua. Itu maka tadi dikatakan di sini pencambangan. Kalau seandainya tunai, jika pembayaran diberikan diskon 10%, dilakukan secara tunai, maka diskon. Kalau dia melakukan ini, berarti ini yang 10% dikerjakan. Kalau seandainya dilakukan secara kredit, berarti yang ini dikerjakan. Jadi ada kondisi, ya atau tidak. Nah, yang ketiga disebut iteration proses. Ini maksudnya suatu instruksi dikerjakan berulang-ulang selama berapa kali selama masih memenuhi satu kondisi. Berarti nanti dia ada dua kondisi. Ada pengulangan dan ada pencabangan, ada pengulangan. Kalau pengulangan itu berarti program itu akan dijalankan secara berulang-ulang sampai kondisinya itu dipenuhi, baru dia akan berhenti dan lanjut mengerjakan instruksi yang berikutnya. Biasanya kalau seandainya yang pengulangan ini, dia biasanya menggunakan counter. Contoh counter itu pasti hitungan. Ada sebut counter up dan ada counter down. Kalau counter up berarti dia menghitung dari 1, 2, 3, 4 naik ke atas. Kalau counter down berarti turun dia. Nah, contohnya kondisi pengulangan itu sampai 5, umpamanya untuk menghitung berapa jumlah penghuni parkir, umpamanya kapasitas parkir umpamanya 10 kendaraan. Nah, apabila ada satu kendaraan masuk, berarti data diambil. Nah, nanti setelah sampai 10 kali, 10 mobil yang masuk ke parkir, karena sudah penuh, maka otomatis gerbangnya akan ditutup. Ya, akan tutup sendiri. Nah, itu dikatakan pengulangan itu. Jadi inputnya itu diulang-ulang sampai memenuhi kondisinya, baru dia berhenti bekerja dan dilanjutkan kepada program yang berikutnya. Nah, tentang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini di sini dibedakan menjadi dua. Ya, ada bahasa tingkat rendah atau low level. Yang maksud dengan bahasa tingkat rendah itulah bahasa yang berorientasi ke mesin. Yang kedua ada bahasa tingkat tinggi, high level language, bahasa yang berorientasi ke manusia seperti bahasa Inggris, contoh bahasa Pascal, bahasa C dan lain-lain. Sebetulnya bahasa pemrograman ada 3. Tambahannya di antara kedua ini, atau disebut bahasa tingkat menengah atau medium level language. Contohnya bahasa menengah ini adalah bahasa assembly. Kalau seandainya bahasa tingkat rendah, bahasa mesin.
Jadi ada 3 sebetulnya, bahasa tingkat rendah, tingkat menengah, dengan tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi itu contohnya adalah Pascal, bahasa C dan lain-lain. Jadi kalau ini istilahnya yang kita gunakan sekarang ini adalah bahasa tingkat tinggi, karena ini yang mendekati bahasa yang kita pahami. Jadi itu kemudahannya. Jadi istilahnya nanti dalam membuatnya kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Cuma bahasa digunakan adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Karena rata-rata aplikasi itu dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian harus betul-betul memahami tentang bahasa Inggris ini. Nah, tentang bahasa pemrograman juga. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman akan diterjemahkan dalam bahasa mesin, yang kita kenal dengan biner, digit biner, dengan menggunakan penerjemah. Nah, penerjemah itu ada 2. Pertama disebut interpreter, yang kedua disebut compiler. Nah, interpreter adalah menerjemahkan baris per baris instruksi. Contoh adalah bahasa basic. Kalau compiler, dia menerjemahkan setelah seluruh instruksi ditulis. Contoh bahasa Pascal, bahasa C, C++, dan lain-lain. Jadi penerjemah bahasa itu ada 2 yang harus ingatnya. Pertama dia sebut interpreter, yang kedua adalah compiler. Perbedaannya, kalau interpreter dia menerjemahkan baris per baris instruksi. Jadi satu dimasukkan dulu. Ya, langsung diterjemahkan. Tapi kalau seandainya compiler, ditulis instruksinya itu dulu lengkap semuanya, baru dikerjakan. Ya, jadi langsung dikerjakan seluruhnya. Kalau interpreter enggak, satu persatu dikerjakannya. Jadi kita ketik satu, langsung dieksekusi. Masuk satu, langsung dieksekusi. Ya. Nah, tapi kalau seandainya compiler enggak, kita ketik seluruh program, setelah selesai diketik semuanya, baru kita compiler dijalankan instruksi. Itu bedanya antara interpreter dengan compiler. Jadi harus ingat ya, penerjemah bahasa itu ada 2. Interpreter dengan caranya itu ada, pertama sebut interpreter, yang kedua adalah compiler. Maksud penerjemah itu merubah dari bahasa yang kita gunakan ya menjadi bahasa yang dipahami oleh komputer. Karena komputer itu tidak paham bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Dia hanya paham bahasa dia sendiri, kita paham bahasa kita. Makanya perlu suatu penerjemah. Nah, penerjemah itu yang disebut 2 ini caranya. Pertama disebut interpreter, yang kedua adalah compiler. Jadi istilahnya sama dengan penerjemah bahasa. Nah, tugas untuk Ananda semua, buat flowchart-nya dan psikotnya. Nah, buat tugas dan psikotnya. Yang pertama, buatlah algoritma untuk menghitung konvensi suhu dari Celsius menjadi Reaumur dan Fahrenheit. Data-datanya input suhu dalam Celsius. Input suhu dalam Celsius, proses R sama dengan 4/5 kali C. Untuk F, untuk Reaumur, untuk kalau Fahrenheit, rumusnya adalah 9/5 kali C tambah 32 outputnya. Jadi ini yang kita buat apanya, flowchart dan psikotnya. Nah, ini tugas pertama, ini tugas kedua ini. Buatlah algoritma untuk menentukan suatu bilangan genap atau ganjil. Nah, buat ini algoritmanya. Buat flowchart dan buat psikotnya. Yang ketiga, buatlah algoritma untuk menentukan suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Jadi kalian buat apanya dulu, flowchart-nya dan psikotnya. Ya, ada 3 tugas. Jadi untuk tugas ini kamu bikin, satu kamu kirimkan ke saya melalui Google Classroom.
Jadi sekarang umpamanya tidak, jangan pedulikan benar atau tidak, yang penting kalian kerjakan dulu. Nanti saya perhatikan, saya koreksi nanti benar atau tidak yang Anda bikin itu. Ya, contoh kan sudah ada, kalau bentuk flowchart begini bentuknya, kalau pressure code begini bentuknya. Nah, ini sebagai apa? Pressure code cek bilangan prima. Ini dalam bentuk bahasa natural. Mulai masukkan nilai bilangan A, B sama dengan 1, B sama dengan B tambah 1, C sama dengan A modular modular B. Periksa apakah C sama dengan 0. Jika tidak, kembali ke langkah 4. Ini cara apa? Persekuat untuk cek bilangan prima. Nah, jadi sampai sini aja dulu ya, Anda semua. Silakan apa, kalau seandainya ada yang tidak mengerti, nanti tanyakan saja, mungkin bisa di Google Classroom atau di WA. Nah, karena video tutorial ini saya kirimkan di WA, boleh bertanya di WA atau bertanyakan di Google Classroom. Tapi tugas untuk membuat ringkasannya itu Anda kirim melalui Google Classroom. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Karena setelah video ini saya akan membuat sebuah quiz. Jadi saya akan melakukan ujian harian pertama. Nah, jadi tolong Anda perhatikan baik-baik ya. Baik, sampai sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.